Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami akan merangkum aplikasi berdampak pada masyarakat dan kehidupan sehari-hari, di mana video ini adalah tugas fisika kuantum. Dengan mata kuliah Fisika Kuantum, kode kelas FIS 3102, dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Sontong Siotang, SSI, MSI, Program Studi S1 Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Sumatera Utara. Adapun latar belakangnya yaitu menjelaskan tentang alasan pentingnya mempelajari fisika kuantum. Dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini, fisika kuantum itu membahas perilaku materi dan energi pada skala sangat kecil, yaitu tingkat atom dan subatom. Pada skala ini, hukum fisika klasik sudah tidak lagi mampu menjelaskan fenomena alam secara akurat, sehingga diperlukan pendekatan baru melalui fisika kuantum. Yang kedua, fisika kuantum menjadi dasar utama berbagai teknologi modern yang sangat dekat dengan kehidupan manusia, seperti semikonduktor pada perangkat elektronik, laser, panel surya, hingga komputer kuantum. Tanpa pemahaman fisika kuantum, perkembangan teknologi-teknologi tersebut tidak mungkin tercapai. Yang ketiga, kemajuan teknologi berbasis kuantum memberikan dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan industri. Inovasi di bidang elektronik, energi, komunikasi, dan komputasi meningkatkan efisiensi produksi, menciptakan lapangan kerja baru, serta mendorong daya saing industri di tingkat global. Selanjutnya yaitu permasalahan. Yang pertama yaitu bagaimana konsep dasar fisika kuantum dijelaskan secara ilmiah. Yang kedua, apa saja teori utama fisika kuantum yang memiliki implikasi teknologi. Ketiga, bagaimana penerapan fisika kuantum terdampak langsung pada kegiatan ekonomi dan masyarakat. Adapun tujuannya yang pertama yaitu memahami konsep dasar fisika kuantum, kedua menjelaskan penerapannya dalam bidang ekonomi. Adapun manfaatnya yang pertama yaitu menambah pemahaman akademik tentang fisika kuantum, yang kedua memberikan gambaran aplikasi fisika kuantum dalam ekonomi, yang ketiga menjadi referensi pembelajaran bagi mahasiswa fisika dan ekonomi. Yang selanjutnya yaitu penjelasan tentang kuantitas energi, yang mana adapun rumusnya yaitu E sama dengan H dikali V, yang mana E merupakan energi dengan satuan Joule, H merupakan konstanta Planck dengan ketetapan 6,626 dikali 10 pangkat minus 34 Joule second, V merupakan frekuensi radiasi dengan satuan S pangkat minus 1. Teori Planck ini mampu menjelaskan bencana ultraviolet. Hasil perhitungan dengan persamaan Planck ini ternyata sama dengan hasil eksperimen sebelumnya. Mereka menunjukkan grafik pengamatan benda hitam dengan pola yang sama. Teori Planck juga menginspirasi banyak ilmuwan terhadap berbagai pandangan baru, salah satunya mengenai cahaya. Adapun aplikasi pada teori Planck yaitu yang pertama panel surya. Pada panel surya, cahaya matahari terdiri dari foton-foton dengan energi tertentu. Menurut teori Planck, foton hanya dapat melepaskan elektron pada bahan semikonduktor jika energinya cukup besar. Energi foton bergantung pada frekuensi cahaya yang datang. Prinsip ini memungkinkan konversi energi cahaya menjadi energi listrik, sehingga panel surya dapat menghasilkan listrik dari sinar matahari. Yang kedua yaitu lampu LED. Pada lampu LED, elektron dalam bahan semikonduktor berpindah antar tingkat energi. Saat elektron turun ke tingkat energi lebih rendah, energi dilepaskan dalam bentuk foton cahaya. Warna cahaya LED ditentukan oleh energi foton yang sesuai dengan teori Planck, yang mana bergantung pada frekuensi. Karena itu, LED dapat menghasilkan cahaya yang efisiensi dengan warna tertentu. Yang ketiga yaitu kamera digital. Kamera digital bekerja dengan sensor cahaya yang menangkap foton. Foton yang mengenai sensor akan melepaskan elektron, dan jumlah dan energi foton itu menentukan tingkat kecerahan dan warna gambar. Jadi konsep bahwa cahaya datang dalam bentuk foton itu kuanta energi yang merupakan penerapan langsung dari teori Planck. Di sini saya akan menjelaskan tentang radiasi benda hitam. Radiasi benda hitam adalah radiasi elektromagnetik yang dipancarkan oleh sebuah benda ideal yang mampu menyerap seluruh radiasi yang mengenainya. Dan radiasinya hanya bergantung pada suhu benda tersebut. Nah, dalam fisika kuantum, radiasi benda hitam ini dijelaskan melalui konsep
bahwa energi cahaya tidak dipancarkan secara terus-menerus, tetapi dalam paket kecil atau kuanta dengan energi. Nah, konsep kuantisasi energi ini diperkenalkan oleh Max Planck untuk menjelaskan bentuk spektrum radiasi benda hitam yang tidak bisa dijelaskan oleh teori klasik. Dalam pendekatan kuantum, radiasi ini hanya dapat dijelaskan dengan menganggap bahwa energi cahaya tidak dipancarkan secara kontinu, melainkan dalam paket-paket diskrit yang disebut kuanta seperti yang pertama kali diperkenalkan oleh Max Planck. Dalam teori kuantum, sebuah benda dianggap tersusun dari atom-atom atau asilator mikroskopis yang dapat bergetar dan melepaskan energi. Namun, tidak seperti yang diprediksi oleh fisika klasik, energi osilator tersebut tidak dapat berubah secara bebas, melainkan hanya bisa berada pada nilai-nilai tertentu atau diskrit. Nah, setiap kali benda hitam memancarkan cahaya, ia melepaskan energi sebesar, yaitu satu paket kecil energi yang bergantung pada frekuensi radiasi. Inilah konsep fundamental yang disebut kuantisasi energi. Pendekatan kuantum ini sangat penting karena fisika klasik gagal menjelaskan bentuk spektrum radiasi benda hitam, khususnya pada wilayah panjang gelombang pendek, di mana teori klasik memprediksi energi yang tak terhingga atau UV katastrof dengan menganggap energi terkuantisasi. Planck berhasil menunjukkan bahwa sejumlah energi yang dapat dipancarkan oleh benda hitam pada setiap frekuensi memiliki batasan. Nah, hal ini menghasilkan kurva spektrum sesuai dengan hasil eksperimen di semua panjang gelombang. Nah, dengan demikian, radiasi benda hitam dalam fisika kuantum merupakan bukti awal bahwa dunia mikroskopis bekerja secara diskrit atau probabilistik, bukan kontinu seperti yang diasumsikan fisika klasik. Konsep ini menjadi fondasi bagi seluruh perkembangan fisika kuantum modern, termasuk teori foton, struktur atom, hingga teknologi berbasis kuantum yang digunakan saat ini. Aplikasi radiasi benda hitam ada dua. Yang pertama yaitu termometer inframerah dan juga kamera termal. Termometer inframerah dan kamera termal memanfaatkan radiasi benda hitam untuk mendeteksi suhu tubuh atau permukaan tanpa menyentuh, sehingga praktis digunakan di rumah sakit, bandara, dan rumah tangga. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, alat ini membantu pemantauan kesehatan, pengecekan demam, serta identifikasi titik panas pada peralatan listrik dan bangunan. Nah, kedua alat ini bekerja dengan mendeteksi dan mengonversi radiasi inframerah yang dipancarkan objek menjadi informasi suhu yang akurat. Selanjutnya yaitu pemahaman klasik cahaya sebagai gelombang. Isaac Newton mengatakan bahwa cahaya terdiri atas partikel-partikel yang sangat kecil, namun berbagai eksperimen membuktikan bahwa cahaya juga merupakan sebuah gelombang. Nah, salah satu eksperimen yang membuktikan bahwa cahaya merupakan gelombang adalah eksperimen celah ganda yang dilakukan oleh Thomas Young pada tahun 1801. Young menutup jendela di suatu ruangan gelap dan hanya membuka satu celah kecil yang menjadi sumber cahaya tunggal. Di depan cahaya tersebut diletakkan dua celah tipis yang berdekatan. Cahaya dari celah ganda tersebut kemudian diamati melalui sebuah layar. Menurut teori Newton, hanya akan ada dua titik terang yang terlihat di layar karena partikel bergerak lurus melalui dua celah yang ada. Namun, yang terbentuk di layar adalah pola gelap terang. Pola gelap terang ini muncul karena adanya fenomena interferensi yang dihasilkan oleh gelombang. Bagian gelap muncul ketika gelombang cahaya dari kedua celah saling meniadakan, dan bagian terang muncul ketika keduanya saling menguatkan. Berdasarkan percobaan tersebut, Young menyimpulkan bahwa cahaya adalah gelombang. Sayangnya, pemahaman klasik mengenai cahaya ini menemukan permasalahan ketika dihadapkan
pada peristiwa efek fotolistrik. Di sini saya akan menjelaskan aplikasi pada cahaya sebagai gelombang. Yang pertama itu ada interferometer yang bekerja berdasarkan fenomena interferensi cahaya, yaitu penggabungan dua atau lebih gelombang cahaya yang menghasilkan pola terang dan gelap. Nah, alat ini digunakan untuk mengukur jarak, perubahan panjang, atau perbedaan indeks bias dengan ketelitian sangat tinggi, sehingga banyak dimanfaatkan dengan riset fisika, rekayasa presisi, dan industri teknologi tinggi. Yang kedua itu adalah kalibrasi alat optik, di mana memanfaatkan sifat gelombang cahaya, khususnya interferensi dan difraksi, untuk memastikan alat-alat optik seperti mikroskop, teleskop, dan juga kamera memiliki tingkat ketelitian yang akurat. Dengan kalibrasi yang baik, hasil pengukuran dan pengamatan menjadi lebih andal. Nah, sangat penting dalam bidang pendidikan, industri, dan juga penelitian ilmiah. Adapun yang ketiga adalah spektrometer yang bekerja berdasarkan fenomena dispersi dan difraksi cahaya, yaitu pemisahan cahaya berdasarkan panjang gelombangnya. Nah, yang terakhir itu adalah kisi difraksi yang merupakan komponen optik yang memanfaatkan difraksi cahaya, yaitu pembelokan cahaya saat melewati celah-celah sempit yang tersusun teratur. Kemudian kita masuk pada dampak pada masyarakat. Prinsip-prinsip fisika kuantum ini menjadi dasar perkembangan teknologi digital seperti komputer, telepon pintar, dan internet melalui pemanfaatan semikonduktor dan juga transistor. Nah, teknologi ini memudahkan komunikasi, mempercepat akses informasi, serta meningkatkan produktivitas kerja dan pendidikan masyarakat. Adapun dalam bidang kesehatan, fisika kuantum ini berperan penting dalam pengembangan teknologi medis seperti laser untuk operasi presisi, pencitraan medis, serta sensor inframerah untuk pengukuran suhu tubuh. Nah, penerapan teknologi tersebut meningkatkan ketepatan diagnosis, mengurangi risiko tindakan medis, dan mempercepat proses penyembuhan pada pasien. Nah, akhir dari penutup ini dapat disimpulkan bahwa fisika kuantum merupakan fondasi utama bagi berbagai teknologi modern yang berperan besar dalam perkembangan ekonomi global. Konsep seperti kuantisasi energi, dualisme gelombang partikel, dan mekanika kuantum telah melahirkan inovasi di bidang semikonduktor, energi terbarukan, komputer kuantum, dan keamanan data. Penerapan fisika kuantum terbukti meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan daya saing ekonomi masyarakat. Jadi, adapun saran yang pertama itu perlu peningkatan literasi sains dan teknologi kuantum di perguruan tinggi. Kedua itu, pemerintah perlu mendorong riset fisika kuantum terapan. Dan yang terakhir itu adalah kolaborasi antara ilmuwan dan ekonom perlu diperkuat.